Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Iqbal Pratama dengan NIM 220304263. Sini saya akan menjelaskan tentang resume materi dari pertemuan 9 sampai ke 15. Yang pertama yaitu materi tentang penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai adalah kumpulan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai tersebut dibagi menjadi dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif konsumen. Perspektif konsumen dapat dijelaskan bahwa suatu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama. Konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik, maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa uang yang sama tetapi mendapatkan manfaat produk yang lebih besar. Sedangkan perspektif perusahaan, Porter menjelaskan, dari perspektif perusahaan adalah selisih antara ketersediaan pembeli untuk membayar harga produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Maka dari itu, dalam perspektif perusahaan, nilai adalah kemampuan produk menghasilkan margin keuntungan. Adapun 3 tahap penciptaan nilai. Yang pertama, penciptaan nilai pada tahap input. Penciptaan nilai pada tahap input bertujuan sebagai cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. Yang kedua, penciptaan nilai pada tahap proses. Setelah input diperoleh, selanjutnya perusahaan akan melakukan proses perubahan input menjadi output barang dan jasa. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses tahapan ini. Selanjutnya yang ketiga, penciptaan nilai pada tahap output. Setelah produk dihasilkan, tahapan selanjutnya adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Lanjut materi selanjutnya yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Terdapat 2 hal mengenai etika bisnis, yaitu etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Terdapat 4 jenis etika bisnis dalam berbagai perusahaan, yaitu etika bisnis di bidang akuntansi, etika bisnis di bidang keuangan, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran, etika bisnis dalam sistem informasi. Adapun 4 faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis, yaitu mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan, pertentangan etika lintas budaya. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Kata responsibility terdiri dari dua kata, yaitu respon yang artinya tanggapan dan ability yang artinya kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Ada 3 jenis tanggung jawab perusahaan, diantaranya yaitu tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Ada 4 strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif, strategi defensif,
strategi akomodatif, dan yang terakhir strategi proaktif. Selanjutnya yaitu ada manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dan situasi win-win solution. 3. Manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dan pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Oke, untuk materi selanjutnya itu manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan ada 4 fungsi dan manajemen dari manajemen, yaitu planning, organizing, leading atau directing, dan controlling. Untuk yang pertama, planning. Planning adalah suatu proses pengembangan tujuan-tujuan perusahaan, serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang kedua, organizing. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada leading atau directing. Merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang keempat ada controlling. Merupakan untuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan organisasi. Selain itu ada juga 3 peranan manajerial, yaitu yang pertama peran interpersonal. Peran interpersonal di mana manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Dari hal inilah muncul peran yang bersifat interpersonal. Yang kedua ada peran informasi, di mana manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Dan yang terakhir ada peran pengambilan keputusan, di mana sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Pada intinya, perencanaan dibuat sebagai untuk merumuskan apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh perusahaan, serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai tersebut dapat diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan. Adapun visi dan misinya. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan misi dibuat perusahaan untuk menjawab pertanyaan. Perencanaan dimulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Bagaimana program atau kegiatan itu akan dilakukan? Itu contoh dari 5W1H tersebut, yaitu how. Ada 3 hal yang dilihat dari perencanaan, yaitu yang pertama proses, yang kedua fungsi manajemen, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Yang pertama adalah proses. Proses ini adalah perencanaan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menantikan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Fungsi manajemen adalah perencanaan di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Perencanaan pengambilan keputusan untuk jangka waktu panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana, dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari.
Ada 4 fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan. Mengapa manajer perlu perencanaan? Yaitu pengarah organisasi, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi efisiensi sumber daya, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Selanjutnya tujuannya adalah pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Tujuan merupakan penyebaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektif yang telah bersifat kuantitatif atau terukur. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional. Fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya, desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Selanjutnya, struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Selanjutnya ada proses pengorganisasional. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua departementalisasi, yang ketiga pengembangan hierarki organisasi, yang keempat pengisian jabatan, dan yang terakhir pengkoordinasian. Selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, diantaranya yang pertama lingkungan organisasi, yang kedua strategi, yang ketiga teknologi, dan yang terakhir sumber daya manusia. Ya, untuk materi selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengerahkan kemampuannya baik sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Definisi tersebut menyiratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang kekuasaan, dan pengaruh. Penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kekuasaan dapat berkonotasi positif maupun negatif. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya, sehingga motivasi yang dimiliki seseorang akan berbeda untuk situasi yang berbeda. Selanjutnya ada unsur-unsur membentuk motivasi, yaitu upaya, tujuan organisasional, dan kebutuhan. Selanjutnya, kita juga harus dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang-lambang, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan antara komunikator dengan receiver. Sangat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Selanjutnya yaitu kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi.
Kewenangan merupakan kekuasaan formal dan terlegitimasi. Dalam sebuah organisasi, seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan untuk kekuasaan yang terlegitimasi. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu teori formal atau pandangan klasik dan teori penerimaan atau acceptance theory of authority. Selanjutnya ada jenis kewenangan. Di antaranya yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. Selanjutnya ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi, dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian organisasi yang tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Adapun manfaat pelimpahan wewenang, yaitu pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan yang baru tersebut. Bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Selanjutnya, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Ya, untuk materi yang terakhir adalah manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan antara pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi perusahaan. Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencakup kegiatan yang pertama, menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Selanjutnya, merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Yang terakhir, memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Ada 4 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka, yaitu yang pertama, konsep produksi, yang kedua konsep produk, yang ketiga konsep penjualan, dan yang terakhir konsep pemasaran. Ada 5 proses manajemen pemasaran, yaitu menganalisis pemasaran, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi usaha pemasaran. Ada 3 strategi pemasaran, yaitu segmentation, yang kedua targeting, yang ketiga positioning. Ada juga 4 marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Selanjutnya, segmen pasar dapat dibagi menjadi beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu geografis, yang kedua demografis, yang ketiga psikografis, dan yang terakhir pelaku konsumen. Tingkah pelaku konsumen. Selanjutnya ada targeting. Kelompok konsumen yang mempunyai ciri-ciri atau sifat hampir sama yang dipilih perusahaan dan yang akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Terdapat 3 manfaat dari targeting, yaitu mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang
dijalankan. Harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, promosi yang tepat dengan target pasar. Yang terakhir, membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Selanjutnya ada positioning. Tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Kedua, ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktif tujuan para karyawan bagi organisasi secara strategik, etis, dan bertanggung jawab sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Ada 4 tujuan dari SDM, yaitu tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Ada 2 fungsi dari manajemen sumber daya manusia, yaitu persiapan dan seleksi, dan pengembangan dan evaluasi. Ada 5 tugas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, kompensasi. Yang keempat, karyawan hubungan perburuhan. Yang kelima, kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, riset keamanan. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Ada 2 konsep manajemen keuangan. Yang pertama adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Yang kedua, seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Terdapat 3 fungsi dari manajemen keuangan, yaitu menetapkan pengalokasian dana. Yang kedua, memutuskan alternatif pembiayaan. Yang ketiga, kebijakan dalam pembagian dividen. Ada tiga tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga, ada mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Terdapat 2 jenis dari nilai perusahaan, diantaranya adalah nilai perusahaan yang sudah go public, tercermin dalam harga pasar saham perusahaan. Dan yang kedua, nilai perusahaan yang belum go public, nilainya terrealisasi apabila perusahaan akan dijual. Selanjutnya, prinsip-prinsip keuangan. Yang pertama yaitu prinsip self-interest behavior. Yang kedua, prinsip risk aversion. Yang ketiga, prinsip diversification. Yang keempat, prinsip incremental benefit. Yang kelima, prinsip signaling. Selanjutnya, prinsip capital market efficiency. Selanjutnya, prinsip risk return trade-off. Dan yang terakhir, prinsip time value of money. Terima kasih. Saya Julian Iqbal Pratama.